Saya Dr. Aziz, saya dokter anestesi yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Sulijo Sardadi, Jayapura. Saat ini saya sedang mengambil pendidikan S2 Magister Rumah Sakit di Urindo. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di channel kami, channel Urindo 39C. Pada hari ini saya membagikan sesuatu yang semoga menarik buat teman-teman, yaitu 3 hal yang wajib diketahui ketika kita akan melakukan pertolongan pada pasien. Kalau di film-film biasanya kan orang langsung datang menolong. Ada yang cuma mendengarkan suara nafas dari hidung, atau juga ada yang menekan-nekan bagian dadanya. Nah, ini sudah menjadi bagian kesiaran dari mereka masyarakat di luar sana. Sayangnya kalau di Indonesia sebenarnya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau di Indonesia terjadi hal sesuatu, pasti mereka langsung menghubungi telepon darurat untuk menghubungi minta bantuan. Tetapi ada juga yang ketika menemukan korban, dia langsung melakukan tindakan untuk membangun pasien, misalnya menampar pasien, atau mungkin ada yang menyiram dan meneriak-teriakan pasien. Tujuannya sih sebetulnya orang-orang ini baik agar pasiennya bangun, tapi sebenarnya ini bukan tindakan yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita menemukan orang tidak sadar secara mendadak, terus kita pukulin, kita tamparin, apalagi kita guyur, itu bukannya malah menolong, bisa menyebabkan terjadinya trauma tambahan bagi pasien. Alih-alihnya pengen pasiennya sembuh, tapi malah menambah kondisi perburukan pada pasien, sehingga ketika para medis datang untuk menolong, biasanya kondisinya sudah telat. Jadi apa yang kita harus kita lakukan untuk menolong pasien? Nah, jadi kalau misalnya ada korban, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memastikan adanya denyut jantung. Yang kedua, kita harus memastikan adanya hembusan nafas atau pasiennya masih bernafas. Nah, bagaimana agar kita mengetahui kondisi tersebut? Jadi praktisnya, kalau kita mau menolong seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, kita posisikan dulu pasien terlentang. Jangan dengan kondisi, misalnya pasiennya jatuh dengan kondisi duduk, jangan kita tolong dalam kondisi duduk, harus kita lakukan pasien dalam kondisi terlentang. Kita luruskan tubuhnya, jangan sampai ada yang bengkok kanan, lehernya bengkok-bengkok, atau ada bagian tubuh yang tertekuk. Oke, setelah kita membaringkan korban, selanjutnya kita minta orang-orang yang ada di sekitar untuk sedikit memberikan ruang untuk si korban. Tujuannya apa sih? Agar pasien bisa bernafas dengan baik, seandainya karena orang yang sedang terjatuh kemungkinan dia dalam kondisi membutuhkan oksigen yang baik. Sehingga kalau ada orang yang terjatuh, jangan malah kita berkumpul di daerah situ, malah kita berikan dia ruang sehingga oksigen di wilayah itu menjadi banyak. Selanjutnya kita harus melakukan memeriksa dari nafas dari korban yang sedang jatuh. Caranya gimana? Yaitu yang pertama, kita bisa mendekatkan dari telinga kita ke hidung atau mulut pasien, mendekati hidung atau mulut pasien. Tujuannya apa? Yang pertama, kita bisa mendengarkan apakah ada nafas dari pasien, atau mungkin kita bisa merasakan hembusan nafas pasien. Kalau misalnya tidak ada, kita juga bisa melihat sambil kita melihat gerakan dinding dada. Kalau misalnya ada gerakan dinding pada dada, artinya ada udara yang masuk ke dalam paru-paru. Karena bernafas itu adalah memasukkan udara ke dalam paru-paru. Jadi untuk mengecek pernafasan yang pertama, kita dengarkan dulu dengan menggunakan telinga. Jadi kita dekatkan telinga kita ke hidung dan mulut, kita dengarkan apakah ada pernafasan, ada hembusan, kemudian sambil mata kita melihat ke dada, apakah ada dada yang mengembang. Oke, yang kedua, kita harus memastikan denyut jantung pasien. Bagaimana kita memastikan denyut jantung pasien itu ada atau tidak? Dengan mengecek nadinya. Di mana kita bisa mengecek nadi? Yang pertama di bagian leher. Bisa di leher yang bagian kanan atau di bagian kiri. Kenapa harus di leher? Karena di leher terdapat pembuluh darah besar yang lebih banyak, bisa terasa lebih baik dibandingkan di tangan. Kalau misalnya tangan juga bisa. Ya, nah setelah kita memastikan ada denyut jantung atau tidak, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Tetapi kalau misalnya memang tidak ditemukan denyut jantung di leher atau di tangan, dan kita ragu-ragu apakah benar ini tidak ada denyut jantung, kita bisa mendengarkan langsung
jantungnya dengan cara kita mendengarkan melalui telinga, kita tempelkan ke bagian dada kiri pasien. Letaknya kurang lebih di bagian puting dari pasien atau korban. Kita tempelkan, kita bisa mendengar denyut jantung dari korban. Nah, setelah kita mengecek pernafasan dari korban, mengecek denyut jantung dari korban, dua hal itu harus kita lakukan dalam waktu yang singkat. Kalau bisa 10 detik kita sudah mengerjakan kedua hal itu. Kita sudah menemukan apakah pasien ada denyut jantung, apakah pasien tidak ada denyut jantung, apakah pasien ada bunyi nafasnya atau tidak ada nafasnya. Oke teman-teman, jika memang tidak ada denyut jantung, tidak ada pernafasan pada pasien kita temukan setelah kita mengecek, maka langkah selanjutnya kita harus tetap meminta bantuan agar tim medis yang profesional bisa datang menolong pasien. Sembari menunggu tim datang, kita akan melakukan tindakan selanjutnya adalah melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau kita sebutnya RJP. Bagaimana kita melakukan tindakan RJP? Sebenarnya mudah, semua orang bisa melakukan asal kita punya niat dan kemauan untuk menyelamatkan pasien. Jadi langkah pertama ketika kita melakukan RJP adalah kita taruh tangan kita yang paling dominan. Misalnya tangan kita dominan sebelah kanan, dari tangan di bawah, kemudian tangan sebelah kiri mengunci. Kemudian dengan siku lurus kita taruh di atas dada pasien, pertengahan dada pasien. Kemudian kita lakukan penekanan selama dalam waktu 1 menit selama 100 sampai 120 kali per menit. Selama 100 sampai 120 kali per menit tidak boleh ada interupsi atau kita tidak boleh berhenti-berhenti. Jadi harus konsisten melakukan tindakan tersebut atau RJP tersebut selama 100 sampai 120 kali dalam 1 menit. Kemudian kedalamannya pun harus dalam, kurang lebih 5 cm. Karena apa? Kalau kita tidak dalam, tekanan kita tidak menyentuh jantung. Karena apa sih tujuan kita melakukan RJP? Adalah mengalirkan kembali darah yang ada di jantung yang tadinya berhenti untuk kembali mutar ke seluruh tubuh atau bersirkulasi ke seluruh tubuh. Harapannya bisa sampai otak sehingga alirannya tetap berjalan sambil menunggu bantuan datang. Jadi kalau misalnya kita tidak dalam menekannya, maka pompa atau RJP kita tidak akan maksimal. Jadi pastikan RJP-nya dalam kondisi yang sempurna atau baik sehingga kita bisa menolong pasien. Kemudian teman-teman, untuk catatan bahwa RJP yang kita lakukan sekarang berbeda dengan yang dulu kita lakukan. Kalau zaman dulu ketika kita RJP ada juga yang melakukan pemberian bantuan nafas. Kalau zaman sekarang kita sudah tidak lagi memberikan bantuan nafas sehingga kita full melakukan tindakan pompa jantung saja selama 100 sampai 120 kali dalam 1 menit. Jadi fokus saja dengan kondisi tersebut. Kalau misalnya kita memang lelah, kita ganti-gantian dengan orang yang di sekitar kita untuk melakukan pertolongan pada korban. Kemudian sekali lagi ketika kita melakukan memberikan bantuan pada korban, jangan sampai kita terlalu dikerumuni oleh orang. Jadi kita pastikan menjaga orang-orang sekitar kita agar tidak merumuni kita. Fungsi apa? Menjaga oksigen di lingkungan kita tetap baik. Ya, nanti akan saya tunjukkan video habis ini bagaimana melakukan tindakan RJP yang benar. Mungkin singkat tapi mudah-mudahan bisa membantu. Adalah kita harus tahu nomor-nomor emergensi yang akan kita hubungi. Jangan sampai kita bingung, kita emergensi mau nelpon kemana. Nah, jadi kalau misalnya kita bingung, yang paling umum adalah kita bisa nelpon ke 112 untuk meminta pertolongan. Oke teman-teman, jadi sebagai kesimpulan, kalau misal ada kamu menemukan, teman-teman menemukan orang tiba-tiba pingsan mendadak, nggak sadar mendadak, jangan langsung kabur, tapi kita beranikan diri untuk menolong korban atau pasien.
Oke, segitu aja video kali ini teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar atau mengambil sesuatu dari video yang saya sampaikan ini dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga suatu saat nanti saya ada bikin video lagi, kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube dari Urindo 39C. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.